Tidaklah kita bersyukur bangun di pagi hari waktu subuh dalam keadaan sehat walafiat, terbebas daripada penyakit yang menakutkan sampai sekarang, virus corona. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun di pagi hari kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampailah usia kita di tahun 1442 Hijriah. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa hidup kita mampu memanfaatkan kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan manusia yang paling baik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis baginda Rasul, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Siapakah manusia yang paling baik itu? Dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu orang yang diberikan kesempatan hidup, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menjalani umurnya itu dia berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kakek-kakek rambutnya mulai memutih, tetapi sayang wa sa'a amaluhu, perbuatannya buruk, tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap malam bermaksiat, bermain judi, narkoba, berzina, naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Harus selama umur hidup kita dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini tidak terasa kita sudah berada di tanggal 23 Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah." Sesungguhnya hitungan bulan itu dalam satu tahun, isna asyara syahron, ada 12 bulan. Seperti yang kita tahu, fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala
ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ditentukanlah hitungan bulan itu 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah 4 bulan itu? Sudah lalu 2 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, terus bulan Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya, yang keempat bulan Rajab. Itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, ahli tafsir yang mengerti masalah Al-Quran, sehingga ada tafsir dikenal tafsir Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram itu karena Allah memuliakannya, termasuk bulan suci. Setiap amal ibadah yang dilakukan di 4 bulan itu, termasuk bulan Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat Jumat saat ini di bulan Muharram, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, setiap amalan dosa bermaksiat kepada Allah, balasannya dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Muharram, Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perbuat? Tinggal 7 hari lagi kurang lebih. Sekarang tanggal 23, masih ada waktu. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa. Puasa sunnah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seabdol-abdolnya puasa setelah puasa wajib bulan suci Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Dan seabdol-abdolnya sholat setelah sholat wajib, yaitu kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir di malam hari. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah, banyak baca Quran. Jadilah kita orang baik, orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli ada pejabat negara yang mengatakan ciri-ciri masuknya radikalisme, tengoklah, biasanya orang itu orang baik, ibadahnya baik, rajin baca Quran. Kita tidak peduli itu. Yang kita pedulikan anjuran Allah, anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar di bulan suci ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, jauhi kemaksiatan. Apalagi momennya saat ini masih dikatakan
tahun baru Hijriah, momen hijrah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang berhijrah itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah dalam keterangannya, al-muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajaro, orang yang meninggalkan manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah itu bahasanya dalam hadis Nabi bukan orang yang melakukan ibadah sholat, bukan orang yang melakukan ibadah puasa. Bahasanya dalam hadis Nabi, orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Muharram tadi sudah dijelaskan, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan punya pikiran kita di bulan Muharram, atau orang Jawa bilang bulan Syuro, karena ada hari Asyura tanggal 10. Bulan ini banyak musibah, banyak bala, sehingga harus masyarakat di satu kampung harus mengadakan tolak bala. Kita sebagai umat Islam yang diberikan pengetahuan oleh Allah, justru di bulan Muharram, bulan yang banyak bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah diturunkan di bulan Muharram. Salah satunya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam, taubatnya diterima pada bulan Muharram. Yang berikutnya, diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir itu, mendarat bahteranya di Bukit Judi pada bulan Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara pada bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan daripada penyakitnya pada bulan Muharram. Nabi Yunus setelah ditelan oleh ikan paus, ikan nun, 40 hari 40 malam, dikeluarkan dari perut ikan pada bulan Muharram. Dan yang lebih penting lagi, Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak rahmat Allah turunkan. Banyak bantuan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan. Jangan berpikir di benak kita bulan Muharram, bulan Syuro, banyak penyakit, banyak bala, sehingga kita ketakutan. Tiap hari ketakutan karena kita berpikir seperti itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil ibrah, ambil pelajaran wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.